Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Raya Pakisaji. 2 unit sepeda motor yang berjalan searah terlibat tabrakan. 1 orang korban tewas di tempat, sedangkan 1 lainnya kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan yang melibatkan 2 unit kendaraan roda 2 ini terjadi di Jalan Raya Pakisaji sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu 2 kendaraan roda 2 yang melaju searah dari selatan. Saat tiba di lokasi kejadian, sepeda motor dengan nomor polisi N4120EEN berniat mendahului kendaraan di depannya. Naas di saat menyalip inilah sepeda motor saling bersenggolan dan terjatuh. 2 pengendara yang terlibat tabrakan ini terpental dan terjatuh ke aspal. Pengendara sepeda motor bernomor polisi N4120EEN langsung meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan 1 korban lainnya mengalami luka kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, bahwa saat itu 2 pengendara yang terlibat tabrakan ini melaju dengan kecepatan tinggi dari selatan. Saat itu salah satu dari mereka berniat mendahului sehingga bersenggolan dan terjatuh. Sementara petugas kepolisian dari Satlantas Polres Malang Kabupaten melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sedangkan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Laka Lantas Polres Malang. Akibat kejadian tersebut sempat membuat kemacetan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Pakisaji. Bisa diceritakan kejadian seperti apa tadi, Pak? Tarung lorong, serempet kiri Suprai. Terus searah apa? Searah, Pak, kodong ngalor. Mau ngelip baru kesenggol atau Ya, gimana, Pak? Kesenggol Terus kelindas gitu apa iya, Pak? enggak, wanter podong rem, Oke, jatuh langsung ngeplek. Korbannya berapa, Pak? 2, Pak. Oke. 1 meninggal dunia, Pak. Iki sing ngemui. Oke. Ya iku sing sing wanter iki. Oke. Sing ditabrak iki. Oke. Berarti yang banter yang meninggal ini, Pak? Iya. Iku banter iku. Dan sing iki diserempet iki. Oke. Kok daru kan hukum di. Oke. Simon Alfredo melaporkan. Pembangunan wisata heritage yang berada di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang telah dimulai. Untuk membantu mempercepat proses pembangunan kawasan wisata tersebut, Polresta Malang Kota dan Dinas Perhubungan Kota Malang menutup total Jalan Basuki Rahmat selama proses pembangunan. Penutupan diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan penuh. Penutupan total ini dilakukan di sepanjang Jalan Basuki Rahmat sejak Senin sore kemarin. Penutupan akses ini dimulai dari sisi utara kantor PLN hingga sisi selatan, yakni Gereja Kayu Tangan. Sementara dari sisi timur ditutup di perempatan Jalan Kahuripan dan sedangkan di sisi barat ditutup di Jalan Semeru. Pada penutupan hari pertama ini beberapa pengguna jalan masih sedikit kebingungan, sehingga petugas kepolisian yang berjaga harus memberitahu beberapa jalan alternatif kepada pengguna jalan. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata yang meninjau langsung proses penutupan jalan ini mengatakan, pihaknya bersama dinas terkait sudah seringkali melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum penutupan jalan dilakukan. Dirinya juga berharap dalam waktu 2 bulan kawasan Jalan Basuki Rahmat sudah bisa dibuka kembali. Penutupan dimulai dari titik antara Jasa Agung Suprapto dan Basuki Rahmat. Lalu ini menyusur sampai ke batas Gereja Kayu Tangan. Walaupun ini pekerjaannya tidak sampai ke Gereja Kayu Tangan, hanya sampai di depannya BRI Kauman gitu ya. Nah, hanya sampai di situ saja batas pekerjaan kurang lebih sekitar 634 meter. Nah, sosialisasi sudah kita lakukan dari beberapa saat yang lalu, seminggu yang lalu. Sebenarnya kan ini harusnya sudah dilakukan minggu lalu. Tapi karena banyak stakeholder di sini yang belum terlibat dan mereka kurang tahu ya terkait dengan rencana pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga kita perlu lagi mengadakan pertemuan dan sosialisasi kepada mereka. Pekerjaan direncanakan kurang lebih nanti sekitar 2 bulan. Tapi saya harapkan tadi saya pesankan kalau bisa sebelum Natal ini sudah beres. Lalu tadi kita evaluasi hari ini masih titik kepadatan itu ada di bundaran Wali Kota. Ya, itu sampai 3 lajur tadi dan endingnya sampai di sampingnya Gereja Kayu Tangan. Sehingga tadi di Gereja Kayu Tangan kita berlakukan one way system. Karena itu biasanya kan 2 way system di sana. Sekarang kita berlakukan one way system
dan tempat manuvernya kita perluas sehingga bisa langsung sekaligus manuver 2 kendaraan di sana. Kita akan evaluasi kembali setiap hari dan kita akan saya sampaikan kepada pelaksana untuk memperbanyak kembali sosialisasi baik media sosial maupun juga media-media mainstream lainnya. Radio juga sangat efektif karena kelihatannya masih banyak masyarakat yang belum tahu sehingga mereka masih menuju ke titik sini, ke Basuki Rahmat. Kalau mereka sudah tahu mungkin mereka akan menghindari titik di daerah Basuki Rahmat sampai di Kayu Tangan dan lain-lain. Beberapa personil baik dari Satlantas maupun juga dari Dinas Perhubungan ini kita libatkan di titik-titik dan kita sudah pasang stagger tadi ya. Jadi itu artinya sudah permanen, tidak bisa lagi dilewati oleh roda 2 maupun roda 4, apalagi roda 6. Tapi kita tetap berikan prioritas nanti bagi ambulan dan juga mungkin pemadam kebakaran ya, yang memang membutuhkan akses jalan yang terpaksa harus lewat jalan ini. Masyarakat sekitar loh. Ya. Ini juga masih ada sebagian jalan yang di depannya Trio dan McD itu masih bisa digunakan ya. Masa sekitar masih bisa parkir ataupun juga melewati jalan itu tidak ditutup total ya, masih bisa lewat sampai di batas itu. Sementara warga yang rumahnya di kawasan Jalan Basuki Rahmat mengeluhkan penutupan jalan tersebut. Warga juga mengaku belum mendapat sosialisasi terkait penutupan ini. Warga hanya mengetahui dari media. Ditargetkan pembangunan kawasan wisata Heritage Kayu Tangan akan selesai pada awal bulan Desember. Nantinya, wisata Heritage ini akan menonjolkan sisi wisata sejarah dan budaya Kota Malang dengan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda yang banyak ditemukan di kawasan Kayu Tangan. Masalah kan di bagian sepeda kan bisa masuk. Kalau motor kan nggak bisa masuk, mobil nggak bisa masuk. Sebelumnya udah ada tahu Pak pemberitahuan tentang Kalau mau rencana penutupan ini? Ada dari RT juga. nggak ada sama sekali Pak ya? Dan ada RT juga nggak ada. Cuma dari orang aja. Orang Korea tuh. Tanggal berapa itu? Malah tahunya dari media Pak ya? Iya dari media orang. Orang Korea aja. Cuma waktu itu tanggal 1 tuh. Nggak jadi hari ini mulai. Simon Alfredo melaporkan. Masih belum ada perbaikan setelah mengalami kerusakan pada bagian pondasi akibat tergerus banjir beberapa waktu lalu. Jembatan penghubung Petung Sewu dan Slorejo Dawu dikhawatirkan bisa roboh apabila terjadi banjir bandang, serta lahan pertanian bisa kembali tergerus dan semakin menyempit. Beginilah kondisi jembatan penghubung di Petung Sewu dan Slorejo Dawu di area lahan pertanian jeruk. Jembatan penghubung ini sudah mengalami kerusakan pada musim penghujan tahun lalu akibat terjadi banjir bandang dan tembok pondasi sebagian runtuh terbelah. Kondisi ini mengakibatkan jembatan menjadi rawan roboh akibat terjadi banjir bandang kembali. Lahan pertanian warga banyak yang rusak serta tergerus sehingga menyempit dan dikhawatirkan akan berdampak pada hilangnya pohon jeruk yang berada persis di pinggir sungai. Jembatan sepanjang 6 meteran dengan lebar 3 meteran ini menjadi salah satu jalan alternatif pilihan warga ketika akan menuju ke Slorejo atau sebaliknya ke Petung Sewu karena memperpendek jarak tempuh sehingga ramai dilintasi khususnya para petani. Menurut salah seorang warga menjelaskan kekhawatirannya menjelang musim penghujan, apabila terjadi banjir bandang kembali, lahan pertanian akan semakin menyempit dan jembatan bisa runtuh akibat pondasi yang tergerus banjir. Di lokasi terlihat tidak hanya pondasi jembatan yang sebagian sudah hilang dan terbelah, tetapi juga jalan menuju area kebun juga rawan hilang karena tergerus banjir dan untuk sementara masih menggunakan jembatan bambu ketika panen. Ini kelihatan masih belum ada penanganan Pak ya? Belum ada Pak. Itu padahal sudah kejadiannya sudah musim penghujan lalu ya? Iya. Iya. Itu kan yang rusak tuh menuju ke ini ya, ke lahan. Iya, ke lahan yang atas itu. Atas itu. Memang kalau itu sampai rusak gimana nanti jalannya nyarinya? Ya, gak tahu urunan apa gimana gitu Pak. Tapi masih dipergunakan jalannya ya? Iya. Lagi tanah yang sampingnya sudah mulai tergerus Pak ya? Iya, tergerus itu sudah 1 meter lebih. 1 meter lebih. Jembatan juga pondasi sudah kelihatan belah ya? Iya. Tapi sebentar lagi kan musim penghujan, ada khawatir? Ya itu paling ya jebol Pak kalau ada banjir lagi, 1 kali lagi. Bisa jebol ya? Iya. Paling ini aktivitas juga ramai sini ya ngelintasnya? Ya rame. Sekarang ini
Kalau musimnya orang selamatan lihat sini semua. Sini semua ya. Ya. Jalan sebelah sana juga ada penutupan barusan ya. Ya, Harapan sebagai warga masyarakat gimana? ya segera dibangun, Pak. Iya. Tapi sekarang sudah mendekati penghujan ini. Iya. Dulu lahannya ini banyak yang kena ya pinggir Iya, jalan ya. punya aku ini ada kurang lebih ya 9 pohon tergerus air. Terus air ya. Banjir ya. Kalau hujan banjir Iya. lagi bisa nambah lagi hilangnya. Iya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mendekati awal penghujan, volume air sungai masih belum mengalami kenaikan, sehingga penggiliran jatah air untuk kebutuhan lahan tanaman masih diberlakukan. Tidak mencukupinya ketersediaan air berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal. Beginilah pemandangan di aliran Sungai Lo Petung Sewu yang melintas ke beberapa desa di Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Menjelang awal penghujan, volume air sungai yang berasal dari kawasan Bedengan masih belum terlihat meningkat sehingga jatah penggiliran air masih diberlakukan. Beberapa kawasan pertanian yang menggantungkan pasokan air dari Sungai Lo, diantaranya Petung Sewu, Selorejo, dan Karangwidoro, serta beberapa wilayah lainnya khususnya pada musim kemarau. Kawasan yang sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan pertanian jeruk dan sayuran ini seringkali kekurangan air pada kemarau sekalipun penggiliran sudah diberlakukan, sehingga berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal. Menurut salah seorang petani menjelaskan, tanaman jeruk yang kekurangan air bisa berdampak pada keterlambatan tumbuh bunga, sehingga akan berpengaruh pada hasil panen. Sementara itu, mulai terbatasnya ketersediaan jeruk siap panen di tingkat petani berdampak pada harga jeruk yang relatif stabil dan saat ini berada di kisaran harga 9 ribuan untuk kualitas bagus, dan harga ini bisa kembali naik. Air sungai ini masih digilir, Pak ya? Masih Iya. penggiliran. Oh iya. Berarti yang ke tengah ke mana itu, Pak? Itu ya ke bawah dibuat Ke wilayah mana yang tengah? di sini di belakang perhutani. Oh, perhutani, Pak ya. Iya. Berarti yang kalau yang sana dibuka, yang ke sini tutup, Pak ya? Iya, giliran. Kondisi airnya masih kecil juga, Pak ya? Iya. Hujannya belum terus. Belum terus, Pak ya? Iya. Padahal Hanya 3 hari. 3 hari. Padahal kebutuhan pertanian tetap aja, Pak ya, besar, Pak ya? Iya. Sejak kapan digilir? Sudah lama, Pak ya? Sudah. Sudah lama. Iya. Ya, Tapi setiap kemarau kurang seperti ini, Pak ya? Kurang lebih 3 bulanan lah. 3 bulanan, Pak ya? Iya. Setiap kemarau, Pak ya? Iya. Setiap kemarau giliran, Pak ya? Tapi banyak juga yang nggak mencukupi, Pak ya? Ya. Airnya. Sebagian yang menerima nggak dibacahi. Oh, gitu. Iya, tunggu hujan. Hujan, Pak ya? Iya. Berarti hasil panen nggak begitu maksimal, Pak ya? Iya. Kalau kayak gitu. Ya, kalau gini ya sebagian sudah berbunga, sebagian ya belum. Jeruknya, Pak ya? Iya. Pak, tuh harga sekarang berapa? Sekarang kan sudah mulai habis ya di kelihatannya. Iya, sudah habis. Berapa sekarang? Sekarang ya 9.000 ke atas. Oh, masih bagus. 8.000, ya. Oh, bagus, Pak ya? Iya, kalau bagus, kalau nggak bagus ya 6.000. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, pemerintah Kota Batu menggelar upacara. Selain menggelar upacara, peringatan Hari Pahlawan ini juga dilakukan pemberian insentif kepada para veteran di Kota Batu. Bertempat di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu, pemerintah Kota Batu bersama TNI dan Polri menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan. Hadir dalam upacara Hari Pahlawan ini Ketua DPRD beserta Wakil, Kapolres Batu, Dandim 0818 yang diwakili perwira penghubung, Kepala Kejaksaan, dan Pusdik, dan Poltekat, serta undangan para veteran sekota Batu. Upacara Hari Pahlawan dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Dalam pembacaan amanat Kementerian Sosial, Wali Kota mengajak semua elemen masyarakat dan stakeholder untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan kenyamanan bangsa dan negara agar terhindar dari kelompok-kelompok radikal. Usai upacara peringatan Hari Pahlawan ini juga dilakukan pemberian insentif kepada mantan pejuang kemerdekaan, yakni anggota veteran yang ada di Kota Batu. Ketua LVRI Kota Batu mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Batu karena selama ini sangat peduli dan perhatian kepada para veteran.
Diharapkan dengan momen Hari Pahlawan 10 November ini, semua pejuang bangsa yang gugur di medan perang bisa menjadi motivasi para milenial untuk meneruskan cita-cita pahlawan dengan tanpa melupakan sejarah. Dulu kita itu mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Sekarang memang harus juga lebih berat karena menghadapi bangsa sendiri. Jadi para pemuda-pemuda Indonesia berjuang untuk masa depan, berjuang membalas kebodohan, berjuang untuk radikal, berjuang untuk narkoba, dengan pandemi ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bangsa kita ke depan pemuda-pemuda lebih mengutamakan gotong royong biar Indonesia tetap NKRI harga mati. Terus terkait Pak, apa insentif yang diberikan tadi Pak? Oh, alhamdulillah. Inisiatif dari satu-satunya petan yang dapat insentif mulai 2008 sampai sekarang itu hanya batu. Karena batu sebagai standarnya petan Indonesia, karena nelayannya itu dari daerah itu banyak yang belum nyentuh pada para pejuang pendahulu kita ini, karena pejuang dulu memang dulu hanya demi masyarakat yang adil makmur dan nggak mikiri masalah gaji dan alhamdulillah sampai saya berterima kasih pada pemerintah Kota Batu mulai zaman Pak Edi sampai sekarang dan wakil Pak Punjul bisa sampai sekarang masih Batu ini sebagai standarnya petan Indonesia dan sampai kemarin dijuluki petan Batu ini petan yang paling hebat dan alhamdulillah seperti ulang tahun petan tahun 2015 ini satu-satunya petan yang dari Jakarta itu seperti Batu ini yang dibentuk dari pusat gitu Pak. Berapa veteran Pak yang menerima tadi Pak? Petan 159 sekarang. Dari petannya itu dengan jandalan 159, petannya tinggal 46 petan Batu. Dari petan pejuang 45 itu tinggal 14 orang. Lalu tempat tidur, saya mewakili petan pembela sekarang. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia bersama anggota Komisi 7 DPR RI Gandung Pardiman membagikan ratusan unit paket mesin pompa air konversi bahan bakar minyak atau BBM ke bahan bakar gas atau BBG kepada petani sasaran di Kota Batu. Diketahui penggunaan bahan bakar gas untuk mesin pompa air dianggap lebih ramah lingkungan dan dapat menghemat ongkos produksi petani. Bertempat di Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, ratusan petani dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Batu, Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji, menerima bantuan alat pompa air dengan bahan bakar gas dari Kementerian ESDM Republik Indonesia. Salah satu petani mengaku sangat berterima kasih meskipun bantuan tersebut belum dicoba, namun dilihat dari segi konstruksinya, pompa air tersebut sangat efektif karena tidak harus memakai bahan bakar minyak. Mungkin kalau alatnya sudah diterima ya sangat terbantu ya. Ya kan kita gunakan untuk penyemprotan di lahan kami. Tentunya untuk tanaman jeruk, karena mungkin jauh dari aliran sungai. Itu sudah kita gunakan untuk itu. Menyalurkan dari air ke sungai ke tandon untuk digunakan penyemprotan atau mengambil jasian insektisida gitu. Pak, dulunya pakai apa Pak sebelum dapat bantuan ini? Sebelumnya kami ya menggunakan untuk pengangkutan timba mungkin manual. Kepala Seksi Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Mariani mengatakan, konversi mesin pompa BBM ke BBG sudah pernah diuji cobakan pada tahun 2019 lalu. Kemudian pada tahun 2020 diadakan lagi dengan total 10.000 paket dan dibagikan kepada nelayan dan petani di 24 kabupaten kota se-Indonesia. Sebanyak 150 lebih paket diantaranya didistribusikan untuk petani di Kota Batu. Berdasarkan hasil testimoni para petani, penggunaan mesin pompa berbahan bakar gas sangat membantu untuk menghemat ongkos produksi, lebih hemat sekitar 50%. Distribusi paket konversi BBM ke BBG untuk mesin pompa air di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan. Satu tabung gas 3 kg jika digunakan sebagai bahan bakar, mampu menghidupkan mesin pompa air selama kurang lebih 7 hingga 8 jam.
Untuk Kota Batu tahun 2020 ini Pak mendapatkan 170 paket yang terdiri dari mesin. Satu paketnya itu lengkap ya Pak, ada mesin, ada dapat LPG 3 kilonya satu, kemudian ada selang, ada konverter kitnya, selangnya ada selang hisap dan selang buangnya ya Pak, ya dia lengkap, dan aksesorisnya. Nah ini satu paket ini kita bagikan gratis ya Pak. Ingat nanti kalau misalnya di sini ada petani yang misalnya ngadu ada oknum lah ya yang mengatasnamakan siapapun lah, itu kami tidak mengenakan biaya apapun. Ini gratis tis dari Kementerian SDM, tidak dikenakan biaya apapun. Jadi paket ini diberikan kepada petani murni seperti ini. Yang penting petaninya memenuhi kriteria seperti yang tadi saya sebutkan. Kriterianya Bu? Kriterianya tadi, yang pertama petani pemilik lahan, kalau petani biasa lahannya itu kurang dari setengah hektar. Kalau transmigran kurang dari 2 hektar. Terus memiliki mesin pompa, karena ini programnya adalah konversi. Saya bukan membagikan pompa, tapi mengkonversi dari pompa yang, makanya harus punya pompa dulu. Pompanya minimal dayanya geraknya itu maksimal 6,5 HP dan berbahan bakar bensin. Karena teknologi yang mengkonverter ini baru ada untuk bensin, tidak untuk yang solar. Ya, tadi punya KTP, punya KK, punya kartu tani. Kalau belum misalnya baru diproses kartu taninya, yang penting dari dinasnya sudah bikin pernyataan ya, ada surat dari dinas, itu sudah cukup juga nggak apa-apa. Yanto Yancung melaporkan.